saksi dalam persidangan itu lucu-lucu. Kalau sekarang kurang ajar. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi saksi? Pasti dibayar. Itulah kurang ajar gitu. Terakhir kaitan dengan ibu kepala sekolah, itu kurang ajarnya lebih sekarang sangat. Kenapa? Agama dipermainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali persidangan Gus Nur yang sudah digelar ya, sidang ketiga ya, dimana ya kuasa hukum sepertinya lengkap menghadiri persidangan kali ini ya, tidak seperti pada persidangan sebelumnya. Hadir Egy Sujana ya sebagai kuasa hukum paling senior ya, mungkin juga dia sebagai ketua tim kuasa hukum Bambang Tri dan Sugi Nur ini. Pada kesempatan ini setelah ya persidangan, dia pun menyampaikan apa ya situasi yang berlangsung dalam persidangan dan apa yang akan menjadi harapan daripada kuasa hukum ini dan juga terdakwa. Tetapi satu hal yang kemudian membuat tidak tercengang, bagaimana pernyataan Egy Sujana yang mengatakan bahwa kalau sebelumnya persidangan itu terkesan lucu, maka kali ini persidangan ya berjalan ya ini kurang ajar ya. Sebuah pernyataan yang menurut kita ini sangat tidak pas diungkapkan oleh seorang lawyer, seorang intelektual ya, apalagi posisinya ini adalah seorang kuasa hukum yang senior lah ya, yang mengaku sebagai tokoh agama ya. Bahkan dalam berbagai kesempatan ya Egy Sujana itu sebagai tim pembela ulama dan aktivis ya. Tetapi pernyataannya kali ini betul-betul membuat kita ya kemudian menjadi ya apa namanya sangat tidak strike dengan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, menyatakan bahwa persidangan sebelumnya lucu ya, dan kali ini kurang ajar. Seperti apa pernyataan Egy Sujana ini, kita akan coba simak sama-sama. Kalau minggu lalu Adinda Ahmad Konzinuddin menilai saksi dalam persidangan itu lucu-lucu. Kalau sekarang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya memang kurang diajar gitu. Satu, dari yang kaitannya dengan pendemo di Mabes Polri, ada mahasiswa dari Ibnu Khaldun Jakarta itu bersaksi ke sini. Kita tahu kualitas mahasiswa, susah hidupnya, kos-kosan, terus datang ke sini ongkos 1 juta pulang pergi, terus katanya biaya sendiri. Dari mana biaya sendiri itu? Itu ada kurang ajar itu salah satu kurang ajarnya. Kemudian dia mendemo Gus Nur dan Bambang Tri mesti ditangkap karena buat onar dan fitnah. Ketika saya tanya apa definisi onar, apa definisi fitnah, nggak bisa jawab. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi saksi? Pasti dibayar. Itulah kurang ajar gitu loh. Kemudian kurang ajar yang lainnya lagi, yang lain-lain lah, pakai ngaku pemuda ini, pemuda itu, dari SI katanya, pemuda muslimin ya, begitu ditanya saksi, tetap juga kurang ajar gitu loh, karena tidak seperti yang diajarkan, seperti orang tidak sekolah gitu loh, karena dibayar. Nah yang terakhir kaitan dengan ibu kepala sekolah, itu kurang ajarnya lebih sekarang sangat. Kenapa? Agama dipermainkan. Di BAP agamanya ditulis muslim, bahkan memberi keterangan keberatan sebagai muslim, Al-Quran dipakai untuk membahala dan lain sebagainya. Tapi ketika disumpahnya sebagai agama Kristen Protestan, pakai Injil, itu kurang ajar menurut saya ya, bukan lagi lucu, itu kurang ajar. Gitu. Nah kemudian yang terakhir, jaksa juga mesti diingatkan, jaksa, karena dia menuduh penelitian Bambang Tri tidak prudent, tidak hati-hati dan lain sebagainya selama 3 tahun. Ternyata tadi dibuktikan oleh Bambang Tri dari jenis angka dan huruf aja beda soal ijazah, dan format ijazah tahun 1973 se-Jawa Tengah itu beda, sama semua ya. Artinya apa yang nanti mau ditunjukkan itu bisa kita lihat perbedaannya. Kalau itu terjadi juga kurang ajar lagi itu. Gitu. Nah yang terakhir kurang ajarnya adalah kalau nih permohonan saya tadi sama hakim ada 2, penangguhan Gus Nur harus segera dikabulkan karena yang minta langsung istrinya. Kalau Bambang Tri enggak, dia melawan. Ya sangat jelas ya dan tegas ya Pak Egy Sujana ya
bersama kuasa hukum yang lainnya ya, dan di situ ada Bambang Tri, ada Suginur. Dia menyampaikan bahwa bagaimana persidangan ini, katanya situasinya ya kurang ajar ya, karena katanya memang mungkin kurang diajar ya. Pertama, bahwa menurutnya saksi-saksi yang didatangkan ini sebelumnya ada demo mahasiswa ya, yang meminta agar Bambang Tri dan Suginur ini kemudian ditangkap ya, karena ketika ditanya oleh Egy Sujana bahwa apa dasarnya kemudian mendemo dan disuruh ditangkap, karena katanya bikin onar ya. Ketika ditanya lagi apa definisi bikin onar, yang menurutnya Egy Sujana tidak bisa dijawab dengan tepat oleh mahasiswa. Ya, dia juga memahami bahwa yang namanya mahasiswa tahulah katanya ya bagaimana hidup kos-kosan ya sulit ya. Sementara katanya dia datang ya ke Jakarta itu karena biaya sendiri. Nah, ini yang tidak diterima oleh Pak Egy, bahwa tidak mungkin kalau seorang mahasiswa itu bisa membiayai dirinya sendiri dengan situasi ya seperti sekarang ini. Dan menurutnya itu adalah sebuah sikap kurang ajar. Kemudian saksi pemuda lagi yang menyebutnya bahwa ini pemuda ya muslimin ya, itu pun dianggapnya bahwa keterangan-keterangannya ini sangat tidak berkesesuaian ya. Tindakan-tindakan inilah yang oleh Egy Sujana yang kemudian tidak bisa diterima. Dan keterangan saksi dari kepala sekolah SD ini yang membuat Egy ya sepertinya betul-betul geram ya. Bagaimana katanya tindakannya ini ya, ini juga telah merendahkan ya agama. Karena ketika di BAP ya, dia memberikan keterangan dan ditulis sebagai seorang muslim ya, itu di BAP-nya. Tetapi begitu ya diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan di depan hakim ya, dia justru disumpah di bawah Injil ya, karena dia ternyata ya adalah Kristen Protestan. Nah, ini yang kemudian membuat Egy geram, bahwa ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat kurang ajar ini jika perilaku seperti ini ya. Dan itulah menurutnya kejadian yang terjadi di pengadilan. Kemudian satu lagi yang disampaikan oleh Pak Egy, dan ini katanya paling kurang ajar lagi, kalau ya permohonannya untuk kemudian penangguhan ya Gus Nur ya itu tidak diterima, padahal katanya pihak istrinya sudah meminta untuk dilakukan penahanan, ini tidak dikabulkan. Dan yang kedua lagi ya, ini kurang ajar lagi jika nanti ya jaksa ini, jika hakim tidak meminta kepada jaksa untuk kemudian menghadirkan ya ijazah asli Pak Jokowi ya, sekalipun dia tahu bahwa Pak Jokowi ya sebagai kepala negara tentu sibuk ya, tapi paling tidak menurutnya kalau dia tidak bisa hadir langsung di persidangan, karena ini adalah harapan besar dari mereka ya yang telah membuat polemik ya, menyita perhatian publik, paling tidak Pak Jokowi menurutnya mengutus ya orang ya, bisa mengutus jaksa sebagai pengacara negara untuk kemudian memperlihatkan ijazah aslinya. Nah, ini yang dianggap oleh Egy Sujana dalam persidangan kali ini sepertinya ya kurang ajar ya. Kalau sebelumnya disebutnya itu lucu ya, sekarang kurang ajar. Ini adalah sebuah sikap-sikap memang yang selalu diperlihatkan oleh Bang Egy Sujana ini ya, selalu memang berbeda dengan situasi-situasi yang lazim ya kita pahami, dan tidak seperti para pengacara-pengacara pada umumnya ya. Sekalipun ada hal yang kita tidak suka ya, ini kan sebuah pencarian keadilan yang tertinggi di republik ini itu adalah di muka pengadilan, di depan hakim. Biarkan semua proses berjalan ya, nantilah hakim yang akan memberikan putusan, karena kita tahu bahwa hakim juga itu diawasi oleh komisi yudisial jika mereka misalnya dianggap ya tidak melakukan proses-proses sebagaimana yang diatur oleh hukum acara. Oleh karena itu kita melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh Egy Sujana ini sebenarnya selalu hendak membangun opini ya, bahwa ya mereka seolah-olah itu dikerdilkan ya. Mereka seolah-olah ini apa ya, mau merasa bahwa kami ini disalimi oleh institusi ya. Dia terus mau membangun opini-opini itu, padahal ya semua tahu bahwa yang namanya proses pengadilan, apalagi kita bisa melihat langsung, semua transparan Pak ya. Dan apapun keterangan-keterangan yang terjadi dalam proses persidangan, tentu itu hak hakim untuk kemudian menilai, dan kita tahu bahwa hakim itu sudah disumpah dengan kode etik dan jauhlah dari segala prasangka-prasangka sebagaimana yang disampaikan oleh Egy Sujana ini. Kita berharap ya bagaimana supaya proses ini cepat selesai dan ada kepastian hukum yang memberikan
ya rasa keadilan bagi semua pihak. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.